Shalom, selamat pagi saya ucapkan kepada kita semua. Kita bersyukur pagi hari ini sekali lagi kita dapat berkumpul bersama di dalam memuji dan menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, pagi hari ini kami mau bersyukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sentiasa di dalam pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, sehingga saat pagi hari ini sekali lagi kami dapat mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu Bapa. Sertai kami, urapi kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu agar kami dapat belajar dan merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya. Pagi hari ini saya senang sekali mengajak kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Kolose 2 ayat yang ke-6 sampai kepada ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata kepada kita, "Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur." Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam pembacaan firman Tuhan sebentar tadi, saya senang sekali mengajak kita merenungkan satu tema firman Tuhan yang cukup sederhana, yaitu berakar dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam konteks pertumbuhan rohani kita menuju kedewasaan yang serupa seperti Kristus, Paulus menunjukkan prosesnya di dalam nasihatnya kepada jemaat di Kolosi. Paulus berkata bahwa jemaat di Kolosi telah menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka di dalam kehidupan mereka. Selanjutnya, mereka harus bertumbuh, berbuah, dan perlu hidup tetap di dalam Kristus, di dalam kehidupan mereka. Kata hidup di dalam bahasa Yunani adalah peripatio, yang berarti berjalan mondar-mandir atau berjalan keliling. Nah, ini berarti bahwa setelah seseorang itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadinya, ia perlu bersama Yesus dalam satu proses perjalanan rohani, ya, yang terus berputar atau terus berjalan setiap saat di dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Nah, dengan kata lain, Kristus akan menuntun kita ya mengikuti sebuah perjalanan rohani yang bersifat pengulangan sehingga kita menjadi sama seperti Yesus. Kita berakar di dalam Tuhan. Nah, berakar di dalam Tuhan ya, di dalam kehidupan kita. Apakah fungsi akar di dalam kehidupan kita? Akar rohani berfungsi sebagai dasar hidup, membuat kita kuat ya di dalam kehidupan kita. Akar rohani juga berfungsi sebagai alat penghisap vitamin dari Kristus ya ke dalam hidup kita, supaya kita tetap setia, tetap bertumbuh di hadapan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Maka katanya di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-31 sampai kepada ayat yang ke-32, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu," kata firman Tuhan. Jadi dari ayat firman Tuhan ini jelas
berkata kepada kita bahwa tetap di dalam Kristus mempunyai pengertian, yaitu tetap di dalam firman Tuhan. Karena memang Yesus Kristus adalah firman Allah yang hidup di dalam kehidupan kita. Yang dimaksudkan dengan hidup tetap di sini ialah meneliti dan mempraktikkannya, ya, berulang-ulang di dalam kehidupan kita. Seperti yang Yakobus katakan tentang orang yang menjadi pelaku firman Tuhan adalah orang-orang yang selalu mempraktikkan firman Tuhan di dalam kehidupan mereka berulang-ulang, ya. Maka perjalanan rohani kita bukanlah bersifat seperti lift yang setiap saat kita perlukan, ia akan naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Dan kalau kita memerlukan untuk turun, maka kita akan tekan dan ia akan turun ke tingkat bawah. Perjalanan rohani kita bersifat seperti berulang-ulang, ya, yaitu perjalanan rohani kita itu berputar-putar, ya, berulang-ulang kita mempraktikkan kehidupan kita itu supaya semakin lama kita mempraktikkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, maka semakin kita lebih mendekatkan diri di hadapan Tuhan sebagai orang-orang percaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena perjalanan rohani kita ini kita terus memiliki akar untuk bertumbuh dan terus memiliki kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Haleluya. Kiranya berkat Tuhan terus memberkati anak-anak Tuhan yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam kehidupan mereka. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu pagi hari ini. Sekali lagi Engkau memberikan kami firman di mana kami harus terus bertumbuh, berakar di dalam Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang percaya yang tetap memiliki dasar pertumbuhan iman yang Allah telah janjikan. Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa, bersyukur di hadapan-Mu. Amin.